Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi yang bermimpi melihat Rasulullah SAW musfarral laun, pucat mukanya. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa mukamu pucat pasi, terlihat sedih? Maka beliau SAW menjawab, malam ini ada 1.500 umatku yang meninggal dunia, hanya 2 yang mati membawa iman, sisanya mati dalam keadaan kufur. Kemudian yang mimpi bertanya, ya Rasulullah, kami yang banyak berbuat dosa, apa yang harus kami amalkan agar kami tetap terjaga iman kami sampai kami kelak mati? Maka Rasulullah memberikan 1 lembar kertas, bawa kertas ini, baca tulisannya. Siapa saja yang membacanya kemudian menukilnya dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu disampaikan dan disebarluaskan, fahuwa minni, maka dia termasuk golonganku. Dan siapa yang mengetahuinya tapi tidak mau membacanya dan tidak menukilnya, tidak menyampaikan kepada orang lain, fa ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni, maka saya terbebas dari dia dan dia terbebas dari saya, tidak akan dapatkan syafaat saya. Maka Al-Habib Abu Bakar mengatakan, baca ini setiap hari dan baca khususnya di setiap majlis di mana banyak umat Islam kumpul seperti ini. Maka pagi hari ini dalam rangka meniatkan diri untuk menguatkan iman kita, menguatkan akidah kita, mari kita baca Dzikrul Jalalah dan kemudian kita jadikan wirid setiap hari. Lalu kemudian Al-Habib Abu Bakar dalam satu majelis yang khusus, beliau meminta itu ditulis dan digantungkan di dinding, dijadikan azimah di rumah masing-masing. Qulu ma'i la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan ini, perkenankanlah hamba yang hina ini menyampaikan sekaligus meluruskan apa yang telah disampaikan oleh Habib Abu Bakar bin Hasan As-Saqqaf pada acara haul yang ke-68 Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf Gresik pada 2 pekan yang lalu, di mana beliau Kang Mas Habib Abu Bakar bin Hasan As-Saqqaf, ya, ini sama-sama Abu Bakarnya. Yang pertama yang ceramah ngisi mau'idhah hasanah adalah Habib Abu Bakar bin Hasan As-Saqqaf atau As-Saqqaf. Yang dikholi adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf Gresik. Ini menjadi teka-teki dan tanda tanya bagi umat Islam yang aktif intelektualnya, sekaligus basiroh peninggal hatinya, bahwa ceramah beliau mulai dari awal hampir menjelang akhir itu normal-normal saja. Hanya di waktu beliau mau mengasih oleh-oleh, bingkisan yang berupa ijazah, yang mulai nyeleneh. Sebelum kita bahas, terlebih dahulu sebelumnya kita kupas mukaddimah tentang pemikiran, pemahaman, dan pengamalan kaum sufi. Tidak kita pungkiri bahwa mayoritas para habib itu mengikuti jalur sufi. Tidak sunni murni, juga sebagian ada yang syi'i, tapi mayoritas
sufi. Karena masih memegang teguh tradisi mimpi sebagai jalur indoktrinisasi terhadap para santri dan jamaah pengikutnya selama ini. Kenapa kok saya katakan mereka itu sebagai pengikut paham tasawuf atau sufi ya? Karena dari segi amaliyah-amaliyahnya. Bahkan sejak kitab Al-Burqah Al-Musyiqah yang dikarang oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu juga penuh dengan ijazah, imamah, burqah, jubah sebagai tanda bukti seorang ulama, ahli ilmu, ahli tasawuf. Ini bukti bahwa mereka selama ini secara turun-temurun banyak mempraktekkan paham tasawuf. Kalau mempraktekkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni murni, maka akan seperti Al-Irsyad non-Ba'alawi di Indonesia. Kalau di luar Indonesia, mungkin di Saudi Arabia ya seperti semi Wahabi. Pembaharu semisal Syekh Ar-Ridho ya, yang ada di Mesir. Ya. Seperti Abdul Wahab ya, yang identik dengan Wahabi. Itu berbeda amaliyah mereka yang moderat dengan amaliyah para khabib yang ada di Indonesia. Dan khususnya juga yang berada di Tarim, Hadramaut, Yaman. Jadi jika para khabib mengaku sebagai pengikut Sunni murni itu tidak benar semua. Ya tidak salah semua. Bahkan bisa dipahami mereka lebih condong ke Syi'i. Lah, apakah Syi'i itu semua sesat? Ya tidak. Seperti yang telah sering saya sampaikan, Piagam Yordania, ibu kota Amman Yordania, itu juga mengakui dan tidak mengatakan sesat tentang mazhab Ja'fari atau pengikut dari Imam Ja'far As-Shadiq. Di mana beliau Imam Ja'far As-Shadiq adalah salah satu dari imam Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Jadi ada mazhab Ja'fari, ada mazhab Ibadi, ada mazhab Asy'ari, dan ada mazhab Sufi, Salafi. Jadi semua diakui, yang penting semuanya rukun damai, tidak saling menghujat, mengkafirkan, menjatuhkan satu sama lain. Semua dianggap sebagai hasanah mazhab-mazhab yang ada dalam keislaman atau dunia Islam. Baik yang Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, juga Ja'fari, Ibadi, Asy'ari, dan Salafi. Dan ditambah lagi Sufi. Jadi sebenarnya tidak semua Syiah itu sesat dan tidak semua Sunni itu juga lurus. Sama-sama tergantung. Oleh sebab itu kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih, membedakan mana ini amaliyah Sufi atau amaliyah Sunni atau amaliyah Syi'i murni atau campuran. Ini kita kembali kepada ceramah yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar bin Hasan As-Saggaf pada khol almarhum al-maghfurlah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik. Sebelum kita bahas, terlebih dahulu saya mendoakan kepada beliau yang sudah 68 tahun wafat dipanggil keharibaan ilahi Rabbi, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik. Semoga diterima segala amal baik dan ibadahnya,
diberikan maghfirah, diampuni oleh Allah atas segala dosa, kekhilafan, kesalahan almarhum, ditempatkan oleh Allah di alam barzahnya, di tempat dimensi tertinggi, dikumpulkan oleh Allah bersama dengan hamba-hamba Allah yang suci, di tingkatan tertinggi, di dimensi 7, 8, dan 9, yang senantiasa mendapatkan nikmat abadi dari Allahu Rabbi. Jadi ini saya ikut mendoakan. Jadi bukan berarti saya menentang acara haul dan haul, tidak. Ada baiknya sebagai sarana dakwah atau media dakwah. Lah, haul pada acara memperingati 68 almarhum Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik kemarin itu sangat-sangat meriah. Di tengah-tengah isu yang diangkat oleh Dzurriyyah Wali Songo dan umat Islam Indonesia Nusantara pada umumnya, yang mengkritisi sepak terjang para Habib selama ini, dan bahkan disinggung pula oleh Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf tidak peduli dengan para pembenci, termasuk kita semua ini dianggap sebagai pembenci. Mereka menerapkan sistem seperti yang telah disampaikan oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Anggap saja nasihat kiai, ustadz, ulama kampung itu sebagai suara kentut. Ya. Tidak perlu dicari siapa yang kentut, tutup aja hidung kita. Sama seperti ketika mendengar mauidhah, ceramah dari kita, nasihat-nasihat dari kita, maka mereka akan menutup telinganya. Tidak akan peduli, karena menganggap kita ini sebagai seperti suara kentut angin lalu. Nah, inilah yang pernah saya sampaikan, mereka itu mencoba untuk mengamalkan ayat summum bukmun umyung fahum la ya'qilun dan summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Ini sangat berbahaya jika tetap eksklusif tidak mau menerima sabda Rasulullah, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, baik terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain. Lah, ketika dinasihati malah tidak mau menerima, ya wallahu a'lam. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, kembali kepada pokok masalah. Sebenarnya ceramah Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf tersebut itu tidak ada unsur nyeleneh dan aneh di awalnya. Cuma di akhir-akhirnya itu ada oleh-oleh. Yang mana beliau Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf menceritakan bahwa Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf almarhum yang dikholi 68 tahun yang lalu itu pernah menyampaikan kepada para jamaah pada tanggal 3 Jumadil Ula tahun 1355 Hijriah di Rohah beliau, bahwa pesan beliau untuk selalu mengamalkan zikrul jalalah, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin wa fi sya'an, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman min fitnatis syaitan, ila akhirih. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan mimpi dari Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi yang melihat Nabi besar Muhammad SAW dalam kondisi pucat pasi, musfarul launi, kata beliau Habib Abu Bakar bin Hasan. Jadi berdasarkan mimpi lagi. Habib Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau pucat pasi seperti ini? Nah, Rasulullah menjawab, aku sedih memikirkan hari ini, malam ini ada umatku 1.500 yang meninggal dunia tapi tidak membawa iman, hanya 2 saja yang husnul khotimah.
Diceritani macam-macam sampai akhirnya Rasulullah mengasih tarik kertas untuk ditalkin, ditulis dengan harapan barang siapa yang mengamalkan, menyebarkan dzikrul jalalah ini kepada orang lain, maka dia termasuk dari bagianku, umatku. Fahuwa minni. Tapi sebaliknya, jika dia tidak mengamalkan, mentalkin, mengajarkan kepada orang lain, maka fa'ana bari'um minhu wa huwa bari'um minni. Ini seperti ancaman. Ini dalam mimpi, sekali lagi ini mimpi lah ya, mimpi, bukan dalam kondisi nyata. Ya. Terus akhirnya ditulislah dzikrul jalalah itu. Lalu disampaikan, ya, diceritakan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf kepada santri-santrinya dan dijazahkan. Ya. Diulang lagi, dia dijazahkan kembali sebagai oleh-oleh pada acara Hall 68 beliau almarhum kepada umat Islam yang hadir pada waktu itu. Nah, ini apakah bisa diterima? Kalau menurut Sunni murni tidak bisa diterima. Kalau menurut Syiah ya bisa diterima dan bisa tidak diterima. Kalau menurut Sufi tergantung Sufi bagian mana. Kalau pengikutnya fanatik buta berdasarkan doktrin dogma ya bisa menerima. Tapi kalau saya pribadi amalan zikir apapun yang berdasarkan mimpi, yang mana itu yang ngasih adalah Nabi kita Muhammad SAW, saya tidak akan bisa menerima itu. Kenapa? Karena hadis Nabi itu sudah cukup. Gunanya apa hadis, puluhan ribu hadis yang ada? Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Nasai, ada Musnad Ahmad, dan musnad-musnad yang lain. Banyak sekali hadis yang tertulis, yang bisa kita amalkan isinya. Kok ini ada hadis baru yang berdasarkan mimpi terkini, abad 13, abad 14, abad 15, ya. Bagaimana ini? Inilah yang menjadikan Islam itu rancuh dan kacau, ruwet ben bulet, sulit dan rumit. Gara-gara ini ditambah-tambahi sendiri, seakan-akan Islam itu belum cukup sempurna. Lalu meminta lagi dawuh Kanjeng Nabi melalui mimpi, ngarang-ngarang sendiri. Seperti sholawat busyra yang kemarin saya sampaikan, itu juga berdasarkan mimpi ketemu Nabi. Langsung ditasrih oleh Nabi dan diamalkan, dijazakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna biha. Saya nggak mau mengamalkan itu, karena berdasarkan mimpi dari Nabi. Kalau karangan ulama murni, mungkin saya mau. Misalkan sholawat Badar, ya, kalangan Kiai Haji Makhrus Ali Makhrus, misalkan, ya saya mau. Tapi kalau tarim, ada banyak yang nulis di video kami itu, wah itu sholawat Ustaz. Nggak sholawat, nggak ada nilai sholawatnya. Itu mengagumi, menyanjung, memuji kota Tarim, kota 1000 wali. Sama dengan halo Bandung, ibu kota Periangan. Sama dengan Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya, ya Tarim, dan seterusnya. Jadi saya tidak mau mengamalkan itu. Karena apa? Tidak ada tuntunan yang pasti. Saya tidak mau merepotkan diri dengan hal-hal yang tidak pasti. Kalau panjenengan para pemirsa dan pendengar sekalian mau mengamalkan tanpa dasar yang pasti, ya silahkan. Itu hak. Tapi secara pribadi saya tidak mau menerima ini. Karena apa? Akan semakin meruwetkan, mengkotori ajaran Islam yang murni ini, yang suci ini. Karena nanti suatu saat akan ada mimpi-mimpi lagi.
Qurannya malah justru nanti dibuang, hadisnya tidak dipakai. Pakai apa? Mimpi terbaru, karena Nabi masih bisa berkomunikasi dengan kita melalui mimpi para habib-habib itu, para sufi-sufi itu. Ajaran model apa ini? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, nggak berfungsi. Nah, inilah yang perlu dikritisi. Apa yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf pada acara Khol yang ke-68 Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf itu ada yang perlu diluruskan. Apalagi yang menyaksikan, yang hadir, yang mendengarkan tausiah mau'idhah hasanah khutbah tersebut tidak sedikit jumlahnya. Di saat suasana umat Islam Indonesia mengkritisi status Habib di Indonesia, Khol tersebut itu sebagai bukti bahwa tetap ramai bisa mengalahkan Kholnya Mbah Sunan Ampel Said Rahmatullah. Jangan lihat sendiri di kanal-kanal YouTube yang ada. Khol Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik 2 pekan yang lalu melalui drone, melalui kanal stasiun TV lokal, ya, disyuting banyak, tumpah ruah, semuanya hadir di situ. Apakah saya akan melawan sebegitu banyak orang yang hadir untuk kebaikan? Tidak. Mohon maaf, saya tidak melawan, hanya meluruskan, ya, hanya meluruskan. Hati-hati dengan pesan, kesan, mau'idhah, tausiah dari para habib. Intinya yang dibahas oleh para habib ya muter-muter di situ. Cerita dari awal, tengah itu normal. Akhir-akhirnya yang mendoktrin untuk menyanjung, memuji, mengkultuskan, melebaikan, menghulukan para habib itu. Pada waktu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf pada waktu masih sugeng, masih hidup, tidak seheboh sekarang ini. Setelah meninggal dunia, semakin dibumbui dengan cerita-cerita tambahan-tambahan pemanis, supaya orang itu tambah untuk mengkultuskan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap keyakinan umat Islam dan pengikutnya khususnya. Ini yang sangat berbahaya. Tidak hanya hal-hal terhadap para habib saja. Pada waktu kita menghadiri acara Khol, misalkan Khol Wali Songo, ya kita harus mempelajari, mengingat, mengambil pelajaran dari sirah atau manakib-manakib beliau, lalu kita tiru kebaikan-kebaikannya. Ajarannya Mbah Sunan Ampel misalkan moh limo, ya ora gelem madon, mateni, madat, maling, ya. Madon, mateni, madat, maling, minum. Moh limo, oh ajarannya itu bagus ya, kita ingat selalu. Jadi ketika kita pas mengikuti acara Khol Mbah Sunan Kalijogo, oh Sunan Kalijogo itu sosok yang membumi, juga tidak fanatik buta, menggabungkan antara abangan dan putihan, antara kejawen kapitayan, karuhun keharingan, ya, digabungkan dengan ajaran hakikat dalam Islam. Loh. Kita tiru kebaikan-kebaikannya. Itu. Jadi seperti itu. Dan sekaligus mendoakan semoga jasa-jasa perjuangan mereka, beliau-beliau itu diterima oleh Allah menjadi amalan sholihan yang makbulan. Allahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.